Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat ya. Oke teman-teman, kita ngobrol santai aja ya. Jadi kita bahas mengenai timnas Indonesia. Kenapa kok akhir-akhir ini prestasinya terlihat melejit ya teman-teman. Melejit, pertama kita mulai dari kualifikasi ya. Kualifikasi Piala Asia masuk ke Piala Asia U20, U23 senior ya. Terus U23 mengagetkan bisa hampir masuk Olimpiade ya. Dengan segala macam dramanya ya. Di Piala U23 Asia ini banyak drama. Oke, itu yang pertama ya, teman-teman. Yang kedua, kualifikasi Piala Dunia zona Asia senior ya. Ini juga Indonesia tinggal satu tahap lagi masuk tahap 3. Ini juga salah satu rekor ya dari timnas Indonesia, teman-teman. Ini nggak lepas dari kepiawaian seorang pemimpin, teman-teman ya. Jadi kepiawaian kerja di balik layar yang begitu cepat, yaitu Ketum PSSI yang sekarang, satset teman-teman. Lihat aja di Instagram ya. Hari ini ketemu siapa, besok udah ketemu siapa lagi. Dia itu linknya udah hampir seluruh dunia. Soal bola dia udah terbangun, teman-teman. Pak Erick Thohir itu, makanya dia, bahkan yang terakhir ya, Pak Erick itu ketemu dengan petinggi KNVB, teman-teman, atau Federasi Sepak Bola Belanda. Jadi bertekad kedua federasi Belanda dan Indonesia akan bekerja sama memajukan sepak bola, saling mendukung. Bahkan nanti Belanda akan ngirim timnya, mau yang wanita, mau junior, mau senior, dikirim ke Indonesia untuk bertanding. Atau saling mendukung kegiatan-kegiatan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Tuh, hebat nggak teman-teman? Kalau ini benar-benar nanti terbangun, kebayang nggak kuatnya timnas Indonesia seperti apa kelasnya? Nah, ini ngomongin timnas lagi ya teman-teman, kita ngobrolin agak lumayan panjang nih ya. Timnas Belanda ini sudah manggil para pemain, teman-teman. Ya, banyak juga yang pemain keturunan Indonesia yang dipakai oleh timnas Belanda untuk bertanding di Piala Eropa. Di situ ada beberapa pemain yang dipanggil itu keturunan Indonesia, teman-teman. Tapi ada pemain-pemain hebat juga yang keturunan Indonesia yang nggak dipanggil oleh timnas Belanda. Nah, ini peluang buat Indonesia untuk memanggil mereka. Banyak nih teman-teman yang bagus-bagus, grade A. Salah satunya ya, salah beberapanya ada Ole ya, itu pemain muda tuh, usianya baru 23 kalau nggak salah ya. Ole Romani itu striker teman-teman kalau nggak salah. Ada lagi Kevin Dick, itu juga bagus, dia berharap untuk dipanggil timnas Belanda, tapi sejauh saya dapat informasi hari ini dia belum dipanggil. Nah, pilihan dia untuk membela timnas ya Indonesia. Dia dalam beberapa wawancara juga mengatakan kalau nggak dipanggil timnas Belanda, dia terbuka untuk opsi membela timnas Indonesia. Masih banyak, saya hitung-hitung tuh ada belasan teman-teman yang pemain-pemain grade A yang ingin dipanggil Belanda, tapi dia nggak dipanggil. Berarti bisa ada opsi kedua, dipanggil timnas Indonesia. Tapi Indonesia berarti dapat punya grade A nih teman-teman pemainnya ke depan. Keren nggak coba? Keren. Dan model-model naturalisasi ini di seluruh dunia sekarang udah, bukan sekarang aja, dari dulu, cuma Indonesia agak-agak terlambat aja teman-teman. Dari dulu sebenarnya udah begitu juga. Nah, hari-hari ini terasa kan, karena kolaborasi yang benar-benar kompak
PSSI kalau nggak didukung pemerintah juga nggak bisa berkembang seperti ini. Ini diakui oleh Ketum PSSI itu, Erick Thohir. Makanya dia selalu minta dukungan pemerintah kan. Nggak bisa berdiri sendiri terus langsung hebat, nggak bisa. Pasti pemerintah akan andil. Ya infrastruktur itu kan pemerintah yang punya semuanya. Gedung-gedung, stadion-stadion itu banyak pemerintah. Dan fasilitas yang lain ya masih banyak. Makanya kolaborasi adalah jalan yang terbaik, kolaborasi antara pemerintah dan PSSI. Di luar itu pentingnya kelincahan ketum PSSI-nya. Kelincahan apa? Ya banyak, kelincahan lobby, ya, kelincahan membangun komunikasi dengan pihak-pihak luar. Nah, itu menentukan arah timnas Indonesia ke depan seperti apa. Dan terbukti baru dipimpin beberapa waktu saja atau beberapa bulan saja oleh Erick Thohir sudah terlihat kan arahnya akan kemana. Ya, arahnya akan kemana sudah terlihat, beda sekali. Kita kan melihat kan ketum-ketum, kita harus bisa membandingkan, jangan nggak mau membandingkan. Ya, di profesional tuh profesional harus dibandingkan sebelum dan sesudah, harus kita bandingkan. Ternyata cara kerjanya beda kan, cepat sekali kan, set gitu. Itu teman-teman. Jadi sepak bola itu harus saling mensupport ya, harus saling mensupport antara pemain, antara pelatih, antara organisasi, antara supporter, itu ada yang saling support ya, supaya saling menguatkan. Akhirnya nanti pemain juga semangatnya tinggi. Itu teman-teman ya. Nah, Indonesia hari ini adalah Indonesia emas ke depan. Generasi seperti ini belum tentu ditemukan beberapa tahun ke depan. Kalau kita lihat ya, pemain yang sekarang itu muda-muda semua loh, itu masih akan terus berkembang. Masih akan terus berkembang, teman-teman. Rata-rata 20 tahun loh pemain timnas Indonesia hari ini. Kebayang nggak berapa tahun ke depan, 3 tahun, 4 tahun ke depan, masih kuat-kuatnya itu Indonesia. Ya, makanya generasi muda atau pemain-pemain muda dari U16 ya, kita hitung dari U16, 17 saja ya, itu nggak boleh terputus dengan U19, 20 ya, U20 ke 23 itu nggak boleh terputus. Karena memang jenjangnya seperti itu. Makanya diperkirakan Erick Thohir itu kita butuh 150 naturalisasi dari kelompok umur U16, U17, U19, U20, U23 dan senior. Gitu teman-teman ya. Untuk membuat stok supaya nggak kekurangan pemain. Ya itulah hebatnya Erick Thohir teman-teman ya. Jadi kita akan sulit ya nanti mencari kriteria ketum PSSI yang seperti Erick Thohir. Akan sulit teman-teman. Nggak tahu ini ke depan akan seperti apa ya. Tapi hari ini kita udah lihat kehebatan Erick Thohir seperti ini. Ya, kita akan bisa merasakan ya hype-nya itu seperti apa, vibe-nya itu seperti apa. Ya kan? Gimana coba? Seumur-umur baru lihat Presiden FIFA sering banget di Indonesia dan nonton bareng pertandingan Indonesia. Coba selama ini mana pernah seperti itu? Nggak ada. Dan itu terjadi zamannya Erick Thohir, teman-teman. Luar biasa ya. Oke, teman-teman, kita batasin 9 menit aja ya, kurang lebih ngobrol santai tentang PSSI ini. Nanti saya sambung lagi, kita cari topik yang lain ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bersyukur. Sampai jumpa.